Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ini adalah materi IPS kelas 8 semester 2. Semoga kalian tetap semangat belajar, tetap sehat, dan pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu menganalisis kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Materi pertama yang akan dibahas pada hari ini yaitu tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan raja-raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik dan pemerintahan. Dalam menjalankan kebijakannya, VOC mempunyai hak oktroy atau hak istimewa. Di antaranya adalah hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal divide et impera. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. Dalam menjalankan kebijakannya, akhirnya VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18, dikarenakan banyaknya korupsi para pegawainya dan manajemen perusahaan yang kurang baik. Akhirnya, pada tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Dan mulai pada tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Kebijakan yang kedua dalam masa kolonial adalah pengaruh kebijakan kerja paksa. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia, sehingga menerapkan kerja paksa. Salah satu hasil kerja paksa adalah Jalan Anyar Panarukan sepanjang 1000 km yang membentang dari Cilegon, Banten hingga Panarukan, Jawa Timur. Jalan ini dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles. Jalan ini disebut juga Jalan Raya Pos, dengan tujuan pembangunan untuk kepentingan militer kolonial. Jalan Anyar Panarukan juga merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa, yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Akibat pembangunan jalan tersebut, ribuan penduduk meninggal, baik karena kelaparan maupun karena penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai macam proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi atau kerja paksa. Yang ketiga adalah pengaruh sistem sewa tanah. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 government, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau Land Rent System atau Landelijkstelsel. Ketentuan sistem sewa tanah adalah yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pada prakteknya, sistem sewa tanah mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah 1. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Kedua,
sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Selanjutnya, kebijakan pada masa kolonial yang keempat adalah pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau dikenal sebagai kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa dan Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia 1830 sampai 1831. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat diperlukan pemerintah. Pada zaman VOC, para petani wajib menjual komoditi tertentu kepada VOC. Namun pada sistem tanam paksa, petani harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Tanam paksa banyak menimbulkan hal negatif bagi bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, baik di negeri Belanda maupun di Indonesia sendiri. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut diantaranya Baron van Hove, F.E. Douwes-Dekker atau Multatuli, dan L. Vitalis. Akibat adanya protes tersebut, pemerintah Belanda secara bertahap menghapuskan sistem tanam paksa. Pada tahun 1865, kayu manis, teh, dan nila dihapuskan. Kemudian pada tahun 1866, tembakau dihapuskan. Lalu pada tahun 1884, tebu dihapuskan. Sedangkan kopi baru dihapus pada tahun 1917, karena kopi paling banyak memberi keuntungan. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membantu dalam belajar kalian semua dan sukses untuk kita semua. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.